Diketahui, Tol Padang Sicincin merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera Padang Pekanbaru yang sudah dihentikan sejak akhir Desember tahun 2020 silam. Namun di September ini mulai dikerjakan kembali. Progres Main Road baru selesai 4,2 km dari total panjang 36 km. Sedangkan hanya 2 km saja yang bisa dilalui dari 4,2 km yang telah rampung dibangun. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Baru-baru ini pada tanggal 13 September tahun 2022 kami sempat meninjau pekerjaan Jalan Tol Padang Sicincin, tepatnya di kawasan Bukit Aneh Parit Malintang di kawasan kantor Bupati Padang Pariaman. Di sini telah dimulai pengerjaan jalan tol, mulai dari pembersihan lahan untuk badan jalan sampai penggalian timbunan untuk penimbunan badan jalan. Di kawasan Bukit Aneh ini telah terlihat beberapa mesin ekskavator maupun mesin dozer yang telah bekerja. Jadi dimulainya pengerjaan jalan tol di daerah ini sudah sesuai dengan janji pemerintah dan sudah berjalan di beberapa titik lahan yang telah dibebaskan. Di lain kesempatan dalam syukuran di ruas Jalan Tol Padang Sicincin, Andre Rosiade anggota DPR RI menyayangkan pembangunan Tol Padang Sicincin yang sempat terhambat karena lamanya proses pembebasan lahan. Menurut Andre, dengan mangkraknya tol dapat membawa dampak buruk bagi daerah. Kami sebagai anggota DPR RI mewakili Sumbar memastikan Hutama Karya bekerja dan memastikan anggarannya ada untuk pembangunan ini. Kita mendorong Hutama Karya segera melakukan pembangunan, meski pembebasan lahan masih 77%, ujarnya dalam keterangan tertulis. Harapannya agar Pemprov bangun dan lebih cepat lagi. Yang kedua, supaya di 2024 sebelum jabatan kami sebagai anggota DPR selesai, Padang Sicincin bisa dinikmati masyarakat Sumatera Barat, tambah dia. Sementara itu, Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya Kuncoro mengungkapkan pekerjaan Tol Padang Sicincin sudah berhenti sejak 2020. Adapun yang menjadi penyebab utama terhentinya pembangunan karena terkendala masalah pembebasan lahan. Pembangunan sudah terhenti sejak 1,5 tahun lalu. Jadi kita itu berhenti di akhir 2020. Sekarang kita hanya melakukan pekerjaan pemeliharaan saja, kata Kuncoro. Kendati demikian, dikatakannya saat ini kemajuan pembebasan tanah sudah mencapai 77%. Dampaknya tentu saja, masyarakat Sumbar tidak bisa menikmati infrastruktur yang baik dan berkualitas sehingga kendala-kendala yang berkaitan dengan kemacetan dan distribusi logistik yang maksimal tidak bisa dilakukan. Proyek yang seharusnya dimaksimalkan untuk proyek Tol Padang Sicincin selama ini dialihkan ke Pekanbaru dan Palembang, tuturnya. Di sisi lain, Kuncoro mengapresiasi upaya Andre Rosiade yang membantu penyelesaian kendala-kendala yang ada, dan mendorong pembangunan Tol Padang Sicincin kembali dilakukan. Kami berterima kasih kepada Pak Andre Rosiade selaku anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat yang sudah luar biasa dukungan untuk membantu bagaimana persoalan lahan ini bisa diselesaikan. Uang tidak masalah, masalahnya hanya pembebasan lahan. Kalau lahan sudah dibebaskan, pembangunan bisa dipercepat, tandasnya.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih.